Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami telah Tuhan persekutukan melalui program Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar kami mengawali hari yang indah ini. Kiranya Tuhan membentuk dan mengajar kami melalui firman-Mu ini. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tema yang diangkatkan bagi kita dalam sapaan teduh ini tidak harus menjadi superhero. Kita mungkin suka dan gemar atau paling tidak pernah membaca komik-komik superhero keluaran DC Comics dan Marvel. Tokoh-tokoh DC komik seperti Superman, Batman, Captain Marvel, Wonder Woman, atau tokoh-tokoh superhero rekaan Marvel seperti Spider-Man, Hulk, Iron Man, Eggman, Thor, Captain America, dan lain-lain. Mereka ini semuanya memiliki kekuatan super yang tidak dimiliki oleh orang lain. Superman malah dikatakan berasal dari planet lain. Dan ketika ia terdampar di bumi, ternyata memiliki kekuatan khusus, termasuk bisa terbang dengan sangat cepat. Tokoh-tokoh ini seperti memuaskan impian manusia untuk memiliki kekuatan super, sehingga bisa berbuat banyak dalam hidupnya. Dari masa ke masa manusia akan selalu memiliki impian menjadi istimewa seperti itu. Meski seiring berjalannya waktu, manusia menjadi semakin realistis, dan kita bisa melihat komik-komik superhero dalam perkembangannya pun semakin menonjolkan sisi humanisme lengkap dengan kelemahan-kelemahan masing-masing. Artinya, terlepas dari keistimewaan yang mereka miliki, mereka tetaplah seperti kita manusia biasa yang memiliki kekurangannya sendiri-sendiri. Menjadi superhero dengan kemampuan istimewa menjadi dambaan banyak orang. Bayangkan punya kekuatan super, tidak mempan ditembak, tidak luka kalau dipukul, bisa terbang dan lain-lain. Siapa yang tidak mau? Dan jika tidak bisa terbang dan tidak tahan peluru, itu bukanlah manusia super. Orang lain lupa bahwa di dalam dirinya masing-masing sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pula kelebihan atau keistimewaan, karunia dan talenta sendiri-sendiri yang tidak bisa menjadi luar biasa akan dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa memuliakan Tuhan.
Bayangan yang terlalu jauh tentang keistimewaan manusia, menganggap superhero di atas seperti ukuran dalam mengukur keistimewaan, bisa membuat kita lupa mengenai talenta-talenta khusus yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Padahal firman Tuhan jelas berkata seperti ini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Masing-masing dari kita punya kelebihan dan panggilannya sendiri. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa kita diminta melakukan bukan atas kehebatan sendiri, melainkan mempergunakan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing. Dan itu dipakai bukan untuk tujuan menyombongkan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan di dalamnya. Ayat ini berbicara jelas mengenai kelengkapan istimewa yang disediakan Tuhan, yang berasal hanya daripadanya. Dan itu cukup untuk membuat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, di mana kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di dalamnya. Betapa seringnya kita menolak untuk melakukan sesuatu, terutama dalam melayani Tuhan, karena 1001 macam alasan. Kita merasa tidak cukup punya kemampuan, kita merasa belum siap, kita merasa tidak cukup kaya, mungkin masih terlalu muda, masih mementingkan banyak hal lain, atau bahkan merasa tidak pantas untuk melakukannya. Akibatnya, kita mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak memperdulikan amanat agung yang Tuhan telah tugaskan bagi kita. Menjadi hamba Tuhan di gereja tentu baik. Kita tidak harus selalu berkhotbah atau menguasai terlebih dahulu segalanya secara rinci dengan masuk sekolah Alkitab misalnya. Tetapi menjadi pemusik, song leader, tim multimedia, penerima tamu, atau pengurus PJJ, bahkan sekalipun kita tanpa jabatan, kita tetap bisa melayani Tuhan. Lalu ingat pula bahwa melayani bukanlah harus selalu di gereja. Di luar gereja ada banyak tugas yang menanti kita. Dan Tuhan telah menyediakan kepada kita talenta atau bakat-bakat tertentu sesuai dengan kapasitas dan panggilan kita masing-masing pula. Paulus dalam surat Efesus berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa yang memberikan? Tuhan. Sudahkah Dia memberikannya? Sudah. Dan Petrus pun berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Untuk melakukan sesuatu tidak perlu menunggu sampai kita punya keahlian-keahlian seperti superhero di atas. Ada skill atau keahlian-keahlian yang telah diberikan Tuhan yang seharusnya bisa kita asah untuk menjadi tajam sehingga kita bisa mulai memuliakan Tuhan sesuai panggilan yang telah dibebankan Tuhan kepada kita masing-masing. Kita tidak bisa terbang, kita tidak tahan peluru atau pukulan. Itu bukanlah masalah, karena apa yang kita miliki sudah cukup untuk menolong orang lain, berkarya di tempat tinggal kita, melakukan pekerjaan Tuhan, dan memuliakan Tuhan di dalamnya. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami telah memulai hari ini dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dan jadikan kami berkat Tuhan dalam keterbatasan kami. Bukan harus menjadi superhero, kami bisa menjadi berkat, tapi dengan kualitas diri, dengan talenta dan karunia yang Tuhan telah berikan, di mana dan kapanpun kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dan dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan
untuk pelaksanaan sidang majelis klasis GBKP Jakarta Kalimantan yang ke-20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 September 2025 di Banjarmasin. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati sidang majelis klasis ini, supaya boleh berlangsung dengan hikmat, dengan baik, untuk merumuskan keputusan-keputusan, program-program kerja dan keuangan di SMK kami tahun 2025 bulan September ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.